Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Turun-turun jadi saksi yang untuk membaca tren Islam, menjadi saksi bahwa hari ini jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik hari ini daripada masa dulu, masa 80-an 70-an. Orang pakai jilbab hari ini besar-besar, ya. Kalau orang mau lihat nampak seperti apa, itu jarang sekali masa dulu, ya, jarang sekali masa dulu. Bahkan maaf cakap ya, orang-orang yang kadang dia yang kita katakan orang dekat dengan Islam tapi cara berpakaiannya tidak Islami. Hari ini kalau dulu Bapak Ibu itu yang terkenal artis-artis, tapi hari ini bukan artis yang terkenal. Siapa? Ustadz-ustadz yang terkenal. Artis mau dapat duit banyak, dia harus dekat sama ustadz. Artis ditinggalkan hari ini, justru yang menjadi artis siapa? Para ustadz-ustadz. Nggak terbayangkan masa itu dulu, Bapak Ibu, nggak terbayangkan masa itu dulu. Dulu tahun 70-an orang pergi ke Amerika untuk mencari masjid, susahnya minta ampun. Tahun 80-an cari masjid susahnya minta ampun. Hari ini mau cari masjid, saya jadi saksi. Buka saja masjid near me, masjid yang dekat dengan saya, ditunjuk betapa banyak masjid setiap kota. Setiap kota, dari kota kecil sampai kota besar, masjid begitu banyak. Gereja yang berubah jadi masjid begitu banyak di Eropa, Amerika, Kanada, dan yang lainnya. Australia juga. Jadi seluruh dunia tren Islam sedang apa ini? Ya, jangan lihat di Gaza dulu. Saya nggak kasih tahu di Gaza dulu. Lihat tren Islam seluruh dunia. Menanjak atau tidak? Kita di Indonesia juga. Setelah PKI, setelah ini semua, ya. Setelah kita merasa terpuruk, hari ini kesadaran orang terhadap Islam semakin baik atau tidak? Kita harus lega mengatakan bahwa tren Islam, kesadaran terhadap Islam di negeri kita, bahkan seluruh dunia, itu semakin hari semakin baik. Menanjak terus, jauh berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu tren kita ini adalah sholat subuh berjamaah. Ini adalah lahir kenapa? Semangat keislaman sedang tumbuh baik. Bahasanya kalau bursa efeknya sehat, itu ekonomi apa kita buka, usaha apa aja kita buka, gimana? Maju. Maju. Tren ekonomi kita sedang menanjak naik, usaha apa aja maju. Buat usaha apa aja, ajak orang sholat subuh berjamaah, siap, oke. Nyumbang, siap, oke. Ya. Atas nama agama. Hari ini orang hafal Quran, tren hafal Quran semakin luar biasa. Sekolah-sekolah kalau nggak bawa hafal Quran, nggak ada program hafal Quran, ditinggalkan. Padahal dulu masa kecil saya, orang masuk sekolah agama itu dicibir. Pejit ndru. Ya, pejit tamang sekolah umum lah. Yang batat-batat anamit baru pertama dalam pesantren. Pesantren, ya. Masa kecil saya itu dinilai sangat negatif. Orang belajar agama dinilai negatif. Hari ini berubah. Sekolah yang nggak bawa masuk program agama ditinggalkan. Apa artinya ini? Karena tren keislaman naik. Buka program apa saja atas nama ada agamanya, ada Al-Qur'annya, ada hadis Nabi di situ, maka itu akan maju. Nyan kita nyosanyo berada di sini. Ya. Ustadz-ustadz bicara masalah Islam akan booming, akan diikuti orang. Artis-artis masih nggak mau nampak Islamnya, ditinggalkan. Artis-artis pakai jilbab besar-besar, artis hijrah mulai banyak sekali. Itu tren Islam sedang naik, Bapak Ibu.
Nah, terjadi di Gaza pada saat Islam sedang naik ini. Yang terjadi di Gaza hari ini pada saat Islam sedang naik di seluruh dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi saudara kita di Gaza? Jangan baca dari sisi bahwa banyaknya para syuhada saja. Tapi kita sebutkan angka para syuhada kita di Gaza, di Palestina secara umum, bukan Gaza saja. Itu hari ini sampai 50.000 saudara kita di Gaza yang syahid. 50.000 lebih. Sedangkan mereka yang terluka-luka itu adalah sekitar 92.000, mendekati angka 100.000. Itu yang kena luka dan yang lainnya, tapi masih hidup. Berapa jumlah kerusakan di Gaza itu? Kerusakan di Gaza totali adalah hampir 80% lebih total rusak Gaza. Tidak ada ekonomi di Gaza, tidak ada pendidikan di Gaza, ya, tidak ada kesehatan, ambruk semuanya total, tidak layak untuk tempat tinggal di Gaza. Kemudian lebih sedih lagi, tidak ada yang membantu di Gaza itu. Saya tidak ada yang membantu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Membantu apa artinya? Dalam artian bukan nggak ada keinginan, tetapi bantuan tidak bisa disalurkan, tidak bisa dibantu walaupun bukan militer, tapi membantu dari sisi medis, bantu dari sisi makanan, sulit dan susah. Kita harus membaca kemana nih arahnya, apa yang akan terjadi. Jangan baca dari sisi itu. Baca apa yang terjadi dengan perang Gaza, apa yang merubah di dunia ini. Apa yang berubah di dunia ini. Nah, ini yang harus kita baca. Saat tren Islam sedang naik, apa yang mampu menjadikan tren Islam dunia turun atau tren Islam semakin naik? Nah, ini dia yang penting dibaca dalam melihat kepada perjalanan sejarah. Kita berada di mana? Jadi dengan terjadi di Gaza ini, semakin Islam terpuruk atau semakin Islam naik? Di seluruh dunia, bukan di Gaza. Jangan lihat korban di Gaza dulu. Bukan mengecilkan orang itu, bukan. Pengaruhnya apa? Sekarang, masalah Palestina itu masalah umat Islam atau masalah dunia? Masalah dunia. Sebelum perang Gaza ini, Israel sudah membuat normalisasi dengan negara-negara Arab yang otoriter. Mereka buat normalisasi. Kalau dulu banyak negara Arab tidak mengakui Israel, semakin bertambah banyak yang mengakui Israel, dan Israel buka hubungan diplomatik dan juga mau buka embasinya di negara-negara Arab. Hubungan ekonomi sudah sangat kuat sekali. Harapan rasanya Israel sudah bercokol kuat, menguasai dunia Arab. Ya, urusan masalah Israel di Palestina itu adalah masalah apa? Itu masalah orang Islam sendiri. Masalah Israel di Palestina masalah siapa? Masalah orang Palestina. Banyak yang bilang begitu sudah. Itu urusan orang Palestina, mau bebas tidak bebas urusan orang Palestina. Pada saat banyak negara-negara Arab sudah mulai hubungan kuat, pada saat Trump berkuasa kita tahu, backup habis, banyak sudah normalisasi dengan Israel. Setelah terjadi perang Gaza, masalah Palestina bukan masalah orang Islam, tapi masalah dunia. Semua orang bicara masalah dunia, masalah tentang Palestina. Itu harus kita tahu. Kemudian setelah itu yang membela hari ini masalah Palestina, siapa yang membela? Orang Arab? No. Maaf cakap berapa? Ya. Pada saat orang di seluruh dunia keluar bicara masalah Palestina dan membela, hari ini orang Arab tidak demikian kan? Diam mereka karena kekuatan di sana, kekuatan otoriter di negara mereka. Tapi yang membela justru berasal dari Amerika, dari Eropa. Yang membelanya siapa? Anak-anak muda di Eropa dan di Amerika. Begitu juga di Kanada. Justru itu yang membela Palestina hari ini. Jadi dengan demikian pembelaan untuk Palestina, generasi ke depan mereka membela Palestina. Apa yang terjadi dengan Israel? Semakin hari Israel hari ini, sampai hari ini, detik ini,
semakin hari Israel semakin kuat atau semakin rapuh dan semakin goyang? Hah? Semakin goyang. Palestina itu semakin hari semakin dibela atau semakin hari semakin orang tinggalkan permasalahannya? Semakin dibela. Israel semakin terpuruk. Orang benci terhadap Israel di mana-mana. Yang membenci siapa? Anak muda. Di Eropa bahkan, begitu juga di Indonesia. Alhamdulillah kita memiliki kondisi baik di Indonesia. Pemerintah kita terus terang membela Palestina, ya, dengan kekuatan politik yang dimiliki. Kita di Indonesia juga bebas bicara masalah Palestina seperti ini, tanpa harus kasih tahu pada bapak polisi. Alhamdulillah. Saya tinggal di negeri Arab, pakai ini saja itu ditangkap masuk penjara. Saya tinggal di negeri itu. Ini pakai saja ditangkap, apalagi ngajak ngomong ini di depan bapak-bapak. Sudah tidak ada lagi namanya nama Ustadz Amri kalau kita ngomong di sana setelah turun dari ini. Di negara itu saya tinggal, begitu kondisinya. Negara kita alhamdulillah, bersyukurlah. Bicara masalah silahkan. Di masjid ngomong nggak ada masalah. Ya, yang penting jaga persatuan, tumbuhkan ukhuwah yang baik. Kita berada di kondisi yang sangat luar biasa. Nah, kalau demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari lihat setelah terjadi perang Gaza hari ini. Ya. Israel semakin rapuh, semakin goyang. Tidak ada yang membela Israel di dunia kecuali kekuatan-kekuatan yang dulu kita tahu, Amerika, Inggris, dan kekuatan daripada kekuatan-kekuatan yang kita tahu yang merupakan di Eropa. Mereka membela, betul-betul membela. Tapi pembelaan mereka makin hari bukan semakin membaik kondisi Israel, semakin rapuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tidak ada lagi kapal luar yang masuk ke Israel. Kapal laut nggak ada yang masuk lagi ke Israel, nggak bisa masuk. Bayangkan ekonomi yang terjadi apa? Pekerja asing di Israel sudah tidak ada lagi. Yang dulu itu adalah pekerja asing dari Thailand, dari Asia banyak dibawa. Hari ini mereka semua pulang. Setelah ditangkap oleh pejuang Palestina, beberapa orang daripada mereka lari, semua mereka pulang. Sektor ekonomi mereka betul-betul lumpuh di Israel itu. Tidak ada investasi masuk Israel, tidak ada. Negara ini terbangun dengan kekuatan ekonomi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terjadi apa? Kondisi banyak orang yang keluar dari Israel cukup banyak, lebih banyak yang keluar dari Israel kalau kita bandingkan dengan korban saudara kita di Gaza. Mana lebih banyak korban Gaza dengan orang Israel yang meninggalkan Israel. Lebih banyak orang meninggalkan Israel daripada korban saudara kita di Gaza. Apa artinya ini? Negara Israel adalah negara yang dibantu secara militer, ekonomi, dan juga nomor rukun ketiga negara Israel adalah banyaknya pendatang orang Yahudi masuk ke Israel setiap tahun. Makanya kekuatan orang Israel itu pada saat membuat pemukiman baru. Buat pemukiman baru, caplok tanah Palestina, dicaplok setiap tahun buat pemukiman baru. Kalau kita sekarang buat perumahan-perumahan baru. Sekali buat 1000 rumah. Kampung baru untuk orang Israel. Mereka ajak orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dari negara-negara luar masuk ke situ. Hari ini bukan itu yang terjadi. Rame-rame mereka keluar dari Israel dan gak mau balik lagi. Israel sedang betul-betul anjlok dan turun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kekuatan Zionis hari ini betul-betul melemah. Orang gak respect dengan Israel sama sekali. Bahkan Mahkamah Internasional sudah mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada hak orang Israel di tanah Palestina. Itu mengerikan sekali. Mengerikan apa? Luar biasa, gak dibayangkan kekuatan internasional membela Palestina. Walaupun kita katakan bahwa lebih pegah penabut, bukan itu masalahnya. Bahwa diakui Israel nggak berhak di tanah Palestina, itu nggak terbayangkan sebelum perang Gaza, nggak terbayangkan. Jadi hari ini kalau kita ngomong Israel tidak ada hak di Gaza, betul, legal. Saya nggak akan ngomong bahwa saya ini teroris atau apa. Mahkamah Internasional yang ngomong itu, bukan saya. Tinggal kutip saja. Sudah legal kita ngomong seluruh dunia Israel tidak punya hak di Palestina. Kalau dulu nggak bisa ngomong itu. Sudah ada legalnya hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, apalagi yang terjadi di Israel hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hari ini kan sejak ketika perang Gaza,
Tentara-tentara itu yang dipakai itu tentara-tentara non-organik banyak. Tentara yang sebenarnya, yang tentara asli yang dilatih untuk berperang, tentara militer khusus mereka, itu tidak terpakai lagi. Kenapa nggak terpakai? Kekuatan mereka hancur di bidang ini. Jadi apa? Pakai yang non-organik. Yang sebenarnya mereka hari-hari pekerja biasa, tapi dimiliterkan, wajib militer. Bayangkan yang berperang di Gaza itu bukan ahli perang, bukan yang pintar perang. Tapi apa? Yang mereka sebenarnya dulu pernah ikut militer, sekarang dipakai. Padahal kerjanya hari-hari bukan di militer. Kekuatan militer yang second, yang nomor 2 yang dipakai hari ini. Setelah mereka dipekerjakan di Gaza, berperang di Gaza beberapa bulan, kemudian mereka diistirahatkan. Nah, yang diistirahatkan nggak mau perang lagi, nggak mau ikut perang lagi. Jadi ngambil kekuatan militer dari mana mereka? Dari kekuatan baru. Orang yang hantam pernah tambah militer orangnya. Demi apa? Kirim ke Gaza. Mereka mengambil kekuatan militer dari orang sipil biasa untuk masuk perang di Gaza. Nggak mau. Orang Israel nggak mau masuk militer untuk berperang di Gaza, nggak mau. Militer asli sudah hancur, tidak ada yang bisa dipakai. Pakai kekuatan militer yang tahap 2 yang merupakan lapis 2. Mereka setelah dipakai nggak mau balik perang lagi, mereka harus ambil dari kekuatan militer dari rakyat biasa. Mereka tidak mau. Ada yang kelompok namanya Haridim, ya, Bapak Ibu harus tahu. Haridim ini adalah orang-orang ortodok Yahudi yang mereka diberikan secara undang-undang boleh tidak berkhidmah di militer. Negara Israel negara wajib militer, ya. Tapi Haridim ini itu mereka diampuni, boleh yang masuk kelompok ini enggak wajib militer, siapa saja. Hari ini dibuat undang-undang, mereka dipaksa untuk wajib militer karena kekuatan militer mereka merosot dan tidak ada, berkurang terus. Jadi jangan ambil lihat berapa banyak tentara Israel yang terbunuh, Ustaz. Bukan di situ dilihat. Ya, bukan di situ dilihat. Dilihat dari sini nih. Mereka dipaksa untuk masuk militer, tapi orang Haridim tidak mau. Kekuatan militer semakin melemah dan rapuh sekali. Dari mana kekuatan mereka ambil? Minta persenjataan lengkap dari Amerika. Itu kekuatan yang mereka berdayakan hari ini. Yang berperang tidak ada. Sedangkan pejuang Palestina semakin hari gimana? Semakin hari mereka semakin kuat. Dan perang hari ini bukan Gaza lagi melawan Israel. Lebanon lawan Israel, Iran sebentar lagi lawan Israel, dan pada saat setelah meninggalnya Ismail Haniyah kemarin, Iran telah mengumumkan perang dengan Israel. Tunggu saja tanggal mainnya. Jadi perang bukan Gaza lagi sekarang. Perang sudah mulai. Israel nggak mikir Gaza lah, tapi mikir apa? Sudah negara-negara di sekeliling kota Gaza itu, sekeliling Palestina. Jadi nggak bisa fokus sama Gaza lagi mereka, nggak bisa. Lebanon mereka fokus, Yaman mereka fokus, kemudian Iran juga mereka fokus. Jadi kekuatan mereka pada saat mereka melemah, kekuatan musuh semakin banyak. Apa artinya ini? Sekarang ada yang nanya sama saya, Ustaz, itu kan orang Syiah, Ustaz. Itu kan orang Syiah. Betul yan. Awak Syiah ngawai Israel kan taboon yan. Saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan dengan ilmu saya, tapi dengan apa yang disampaikan para ilmuwan hari ini, dan juga apa yang disampaikan oleh para analis strategi dunia hari ini yang merupakan orang Muslim. Apa yang disampaikan? Bahwa yang membantu Palestina hari ini dia berada di jalur yang benar dalam sejarah kekuatan umat. Yang meninggalkan Palestina hari ini nggak mau membantu, walaupun negara sunnah sekalipun, mereka berada di jalur yang salah total. Kita katakan bahwa negara-negara muslimin ahlu sunnah yang tidak membantu Palestina hari ini berada di jalur yang salah, dan mereka menjadi para pengkhianat nantinya. Dalam sejarah akan disebutkan mereka para pengkhianat. Maka sayang, seribu sayang, justru yang membela hari ini negara-negara yang punya kekuatan Syiah. Saya nggak mengatakan bahwa Syiah itu benar, Syiah itu lebih baik daripada Ahlus Sunnah, bukan.
orang negara yang kekuatan Syiah hari ini justru mereka yang membela Palestina terus terang, membela secara militer hari ini. Sedangkan negara-negara Ahlus Sunnah yang ada di Arab dan yang lain justru mereka diam hari ini, mereka berada di jalur yang salah hari ini. Itu bukan kata-kata saya, kata-kata para analis yang kita menjadi saksi hari ini, kita hidup di masa itu. Kaitannya yang lihat kita nyawa punya Palestina ini adalah akan menang, insya Allah terus menang, karena tren Islam sedang naik di dunia. Semakin hari mereka semakin baik, Israel semakin hari semakin rapuh, musuhnya semakin banyak, menunjukkan bahwa lenyapnya Israel semakin dekat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sedang berada dalam kabar gembira yang baik ke depan. Jadi saudara kita di Gaza hari ini, mereka sebenarnya bukan mengingin, jangan kita pikir bahwa kapan selesai perang mereka bisa makan, minum dan sholat seperti kita. Bukan itu yang mereka nantikan. Kalau berakhir perang saja itu kecil. Tapi yang mereka nantikan lebih daripada itu, hancurnya Israel dengan sendirinya. Itu yang sedang mereka nanti hari ini, dan itu semakin nampak ke depan. Pada saat hari ini, pada detik ini, bahwa damai sudah jauh sekali. Ya, tidak ada damai hari ini, ataupun akan ada terjadinya gencatan senjata, tidak ada hari setelah apa yang terjadi kemarin itu, meninggalnya Ismail Haniyah. Tidak ada kata berhenti gencatan senjata, tidak ada itu. Yang ada adalah melebarnya perang. Cuma sebesar apa yang akan terjadi, ini yang sedang kita nantikan. Bapak Ibu bangun tidur hari ini, tidur lagi, bangun tidur, sedang menantikan kita berapa besar perang yang akan terjadi sekarang. Bukan berhenti perang, nggak ada berhenti perang hari ini. Semakin besar. Nah, kekuatan Israel semakin membaik atau semakin memburuk? Kekuatan Palestina semakin membaik atau semakin memburuk? Nah, ini yang terjadi. Ada harapan besar yang lebih baik ke depan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya akan sampaikan ini kenapa? Supaya kita paham apa yang terjadi. Baik, ya Allah, habis kita nyuman. Enggak. Apalagi sekarang udah mulai banyak Mahdi sudah datang, dunia akan hancur yang lain. Hai. Memangnya Mahdi itu lahir, itu biak geroi dari Pakistan, dari India, hana membuk apa tiba-tiba aja ke Mahdi, piuh ke dia. Mahdi itu enggak seperti itu. Tapi Mahdi itu lahir daripada kekuatan besar yang terus membuat strategi, mengatur umat yang lain. Dari situ akan muncul Mahdi. Bukan daripada mimpi. Hari ini ada yang ngomong masalah Mahdi, ada mimpinya. Di mana dia lahir? Ide-ide di Pakistan, di India, air yang tengah duduk tiba-tiba udip kayaknya kaji ke Mahdi. No way. Tidak ada Mahdi seperti itu. Tidak ada Islam terbangun dan yang membela Islam itu dari tidur. Nabi saja nggak membela Islam sambil berdoa. Nabi membela Islam dengan cara apa? Lihat bagaimana hidup Nabi. Emangnya Mahdi yang datang lebih baik daripada Nabi? Jangan kita dikibulin. Ya, ada informasi banyak tentang Mahdi hari ini. Jangan tentang Mahdi bahwa ya bukan, tidak lahir dari situ. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka di akhir daripada ini, Bapak Ibu, yang terjadi di Gaza itu, bayangkan sudah 300 hari kita melihat mukjizat luar biasa. Saudara kita itu berperang dari bawah tanah, Bapak Ibu. Bayangkan bagaimana mereka menyimpan senjata di Gaza. Sampai hari ini, kemarin itu masih mereka meluncurkan 20 roket ke mana? Ke Israel. Kekuatan mereka tidak melemah. Mereka makan apa di bawah tanah itu? Berapa ribu orang di bawah tanah? Makan apa? Pada saat orang di atas air dan makanan sulit, mereka di bawah yang berperang makan apa? Bagaimana cara mereka menyimpan makanan? Militer seperti apa? Dan tidak bisa dimasuki sama sekali ke dalam tanah itu. Seperti apa jaringan bunker yang mereka buat, gua-gua yang mereka buat. Ini adalah mukjizat militer, strategi yang sangat jitu, yang akan dipelajari oleh ilmu militer baru setelah perang Gaza. Bagaimana tidak berakhlaknya orang Israel, dan lihat kebalikannya bagaimana berakhlaknya pejuang Palestina. Mereka makan di rumah ketika mereka berperang, ada ambil sedikit makanan tersisa di puing-puing rumah, mereka tulis, kami mohon maaf ada memakan sisa makanan di rumah ini, maafkan kami karena kami lapar. Mereka membebaskan sandera. Sandera itu disimpan di mana?
Mereka sandera hari ini hidup, mereka saya sulit hidup, tapi sandera itu hidup. Ketika mereka keluar, justru berterima kasih kepada pejuang Palestina, bukan kepada pemerintah mereka. Akhlak pejuang Palestina itu dibangun dengan akhlak yang totali Islam mereka nampakkan, sedangkan Israel kehilangan akhlak mereka, mengebom rumah sakit, tempat ibadah dan yang lain. Itu yang semua tidak ada akhlak dalam perang dunia. Akhlak Israel anjlok, akhlak muslimin Palestina pejuangnya semakin meningkat dan naik, kita nampakkan. Beda jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi inilah kondisi kita. Maka hari ini siapa yang enggak membela saudara kita di Palestina dengan doa, dengan harapan baik, bahkan dengan kalau dituntut kepada kita nanti itu membela secara langsung saudara kita dengan bantuan, maka wajib kita membantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup di sejarah yang seperti ini. Insyaallah nasrun minallah wa fathun qarib. Insyaallah muslimin di Indonesia adalah orang yang sangat membantu Palestina, dan insyaallah kita akan melihat ke depan dengan doa kita selalu, insyaallah saudara kita di Gaza akan menang. Amin ya rabbal alamin. Palestina akan menang insyaallah taala. Fathun minallah wa nasrun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.